Shalom keluarga BMC yang diberkati Tuhan, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua kabar kekasih Tuhan dan keluarga BMC dalam keadaan yang baik. Mari sama-sama kita saat teduh dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa, hari yang indah, hari yang Kau jadikan. Kami boleh bersama-sama menikmati nafas yang daripada Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar kembali tentang goodness of God. Tentang segala kebaikan-Mu dan janji-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Saya kagum dengan apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal yang ke-23. Semua orang pasti senang, bahkan hafal. Dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana Daud menggambarkan betapa baiknya Tuhan yang dia sembah. Betapa baiknya Tuhan yang dia percayai selama ini. Mulai dari kanak-kanak sampai dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Dia merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu gembala yang selalu mencukupi. Bahkan dikatakan takkan kekurangan aku. Anda bisa lihat di ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Anda temukan di sana bagaimana peran gembala yang baik yang dinyatakan oleh Daud. Takkan kekurangan itu benar-benar dirasakan Daud dari hidupnya. Dia mengatakan bahwa aku dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, disediakan semuanya. Itulah Tuhan kita. Jadi saya mau katakan pada saudara, Tuhan itu memang baik. Tuhan itu kalau menyatakan kebaikannya itu tidak setengah-setengah. Sekali dia mencintai umatnya, dia yang memilih kita, dia pasti jamin hidup kita. Itu sebabnya ada satu ayat yang menjadi renungan kita sebenarnya dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ini yang menarik sekali dari bacaan atau tulisan yang dibuat oleh Daud di Mazmur 23. Di ayat 6 dikatakan ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rupanya dari ayat ini kita bisa mengerti mengapa Daud ini bisa mengalami segala kebajikan Tuhan seumur hidupnya. Ternyata Daud punya satu kesempatan dan itu terus-menerus dilakukan, yaitu apa? Kesempatan untuk terus bersama-sama dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya nggak heran kan, di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-6 dikatakan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Rupanya ini rahasia persekutuan Daud dengan Tuhan. Bagaimana Daud bisa merasakan kebaikan Tuhan, gembala yang baik dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Karena Daud punya hubungan yang makin dekat, karib dengan Tuhan. Bahkan dia menasihati kepada kita, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat penyembahan, lewat pujian, lewat pengagungan kepadanya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana rahasia Daud ini bisa merasakan kebaikan Tuhan, salah satunya dia diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Gak cuma hubungan yang karib, dia punya penyembahan yang karib dengan Tuhan. Dan besok kita akan belajar bagaimana penyembahan-penyembahan yang dibuat oleh Daud itu sehingga dia bisa merasakan kebaikannya. Hari ini kita tahu satu rahasia. Bagaimana kebajikan, kemurahan bisa mengikuti kehidupan kita kalau saudara dan saya membangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar kembali dari seorang Daud. Bagaimana Daud bisa merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Karena dia bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Kami mau keluarga-keluarga BMC untuk membangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Supaya apa yang dialami oleh Daud juga kami alami. Yaitu kebaikan Tuhan. Ulurkan tanganmu. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Tuhan memberkati keluarga BMC dan kekasih Tuhan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. God bless you.